Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk pendengar kami dan penonton kami dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Yofri Haryadi dalam edisi Bincang Pagi Rabu, sekarang tanggal 4 Juni 2025. Dan topik pagi ini yang akan kita bahas ini tidak ya antara sedih dan juga bahagia sebenarnya. Setelah 2 hari yang lalu saya melihat ada barisan yang cukup panjang para pencari kerja di salah satu job expo ya di Bekasi, kurang lebih seperti itu. Jumlahnya cukup banyak sekali dan terjadi hal-hal yang mungkin tidak sedap dipandang mata. Mereka ribuan para pencari kerja menagih janji untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, dan ditambah itu juga angkatan lulus sekolah juga menambah kurang lebih deretan seperti mereka ini. Persoalan ketenaga kerjaan dan kesempatan bekerja memang sudah diatur dalam undang-undang, tapi benarkah pemerintah sudah benar-benar berupaya untuk mewujudkan hal itu? Pagi ini akan kita bahas, dan topik kita peluang dan tantangan penempatan pekerja migran di luar negeri akan menjadi pembahasan kali ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Ibu Yuliawati. Selamat pagi, Assalamualaikum. Beliau adalah Direktur Utama PT Dwi Tunggal Jaya Abadi. Selamat datang di RRI. Kemudian ada Ibu, ini dulu Ibu penyiar nih ya, Ibu Gita Ratna Novianti, SMF, Kepala UPTD Balai Latihan Kerja di Kota Bogor. Ya betul, selamat pagi semuanya. Selamat datang di RRI dan selamat datang kembali, mengudara kembali nih Bu Ratna di Kota Bogor. Baik. Dan berikutnya adalah Direktur Lanski Bogor, Kang Abdul Rahmat Saleh, yang sudah tidak asing lagi di telinga dan mata kita. Wilujeng Tepang. Selamat datang Kang Rahmat. Assalamualaikum Pak Yofri, salam sejahtera buat saudara-saudara kami di Nusantara. Ini luar biasa. Nah, ini kita sebenarnya ada 2 cerita nih, ada kabar baik dan ada kabar yang ya gak begitu baik juga ya. Berbicara soal sempitnya lapangan pekerjaan, kemudian persaingan yang begitu ketat, kemudian pendidikan yang rendah dari masyarakat, korban PHK. Waduh, kalau kita lihat salah satu media sosial kayaknya suram gitu. Padahal nggak sesuram itu juga. Tidak gitu. sesuram itu. Tapi kita ingin bercerita tentang seperti apa sih sebenarnya pasar tenaga kerja yang sesungguhnya. Bahkan kalau kita jangan berpikir sempit, kurang lebih Bu Yuliawati seperti itu. Nah, Bu Yulia bisa ceritakan berapa puluh tahun atau belas tahun itu berpengalaman dengan ngurusin soal ketenaga kerjaan ini di Indonesia? Baik, terima kasih. Jadi saya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kesempatan pada hari ini, yang mana kita bisa mensosialisasikan dan tentunya memberitahukan kepada teman-teman semua yang ada di luar sana terkait lowongan pekerjaan yang ada di luar negeri tentunya, dan tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini. Perusahaan kami adalah PT Dwi Tunggal Jaya Abadi. Kami sudah berdiri sejak 40 tahun lebih, Pak. Dan saya sudah sekitar 13 tahun lebih saya memimpin perusahaan ini untuk menempatkan pekerja migran Indonesia ke beberapa negara penempatan. Dan alhamdulillah sampai saat ini perusahaan kami masih dipercaya oleh beberapa negara penempatan untuk menempatkan pekerja migran Indonesia khususnya di sektor formal dengan berbagai skill. Dan sampai saat ini permintaan dari beberapa negara penempatan sangat banyak sekali, hampir lebih dari 1.000 permintaan dengan berbagai skill. Nah, tentunya gaji yang ditawarkan dari setiap negara penempatan tentunya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan dan aturan yang sudah diatur di setiap negara penempatan. Dan skill-skill yang ready saat ini juga bervariasi ya, yang saya bilang tadi lebih dari 1.000 lowongan dengan berbagai skill dari low skill sampai ke high skill. Dan sementara ini gaji yang ditawarkan oleh beberapa negara penempatan itu dari 7 juta minimal sampai 150 juta. Tentunya sesuai dengan skill pekerja migran itu sendiri. Kami berharap juga dengan informasi ini bisa tersampaikan kepada mungkin semua pekerja migran Indonesia yang mungkin saat ini lagi membutuhkan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin saat ini belum tersedia di dalam negeri. Seperti itu, Pak. Ya. Kalau misalkan melihat dari peluangnya yang begitu besar di luar negeri sana, ini untuk Kota Bogor aja 1.000 ya? Iya, 1.000 lebih, Pak. 1.000 lebih. Ya. Artinya akan banyak jumlah yang dibutuhkan dari
Bogor saja, kota kabupaten, Iya. untuk kirim ke sana. Nah, untuk bisa mengakses program-program itu, atau untuk bisa sampai ke sana, mereka para lulusan sekolah ini kan nggak serta-merta juga punya akses yang memadai gitu, atau jaringan yang memadai, Iya. baik dari orang tua atau dari sekolahnya. Nah, menjembatani ini kan agak sulit gitu, ketika perusahaan dengan pihak sekolah, kemudian perusahaan dengan pemerintah juga. Tentunya komunikasinya harus, apalagi pembiayaan dan lain Iya. sebagainya. Bagaimana dengan menengahi semua itu supaya bisa berangkat, kalau yang memang adik-adik kita ini punya keinginan untuk kabur aja dulu gitu. Loh, ini patriotis loh, kabur aja dulu tuh, mereka patriotis loh, pahlawan devisa itu. Nantinya. Nanti ya lanjut. Iya, betul sekali itu Pak. Jadi yang mana kita ketahui juga bahwa Indonesia saat ini kan mungkin bisa kita bilang tidak baik-baik saja, karena PHK kita lihat di mana-mana. Jadi saya berharap dengan adanya lowongan ini dan bantuan-bantuan tentunya dari beberapa instansi pemerintah ataupun lembaga keuangan, ini bisa membantu sekali kepada pekerja migran Indonesia yang tentunya punya niat untuk bekerja, namun mereka tidak memiliki Calon pekerja migran Indonesia yang tentunya kepingin bekerja ke luar negeri namun terkendala di pendanaan. Nah, kita juga ada solusi itu gitu Pak, dan alhamdulillah ada beberapa bank yang bisa mensupport itu, begitu Pak. Nah, ini pendanaan ada, wadahnya ada, lembaganya ada, legalnya ada. Nah, tinggal pembinaannya nih. Nah, ini ada Ibu Kepala UPTD BLK Kota Bogor nih, Bu Gita ya, Bu Gita Ratna Novita. Oke, baik Mas Yofi. Nah, Gimana? yang sudah dipersiapkan dari BLK itu sampai nggak Bu? Sampai mana gitu? Oke, baik. Kalau Balai Latihan Kerja sendiri sih sebetulnya adalah tempat masyarakat Kota Bogor untuk memiliki keahlian atau kemampuan yang sehingga menjadi profesional yang unggul untuk ditempatkan di industri-industri sebenarnya yang ada di Kota Bogor. Jadi kan Kota Bogor kan industri nggak banyak. Ya, mungkin di sekitaran kota dan kabupaten Bogor ya? Mungkin ya. Jadi mereka tuh dilatih di Balai Latihan Kerja Kota Bogor, karena program pelatihan yang ada di Kota Bogor itu unggulannya adalah pelatihan menjahit, pelatihan desain grafis, digital marketing, pokoknya berbasis TIK ya. Terus pelatihan tata boga seperti barista, seperti itu. Terus kecantikan, itu ada semua pelatihan tersebut berbasis kompetensi, mendapatkan sertifikat dari BNSP. Ya, jadi itu sebenarnya keunggulan masyarakat bisa berlatih di Balai Latihan Kerja tuh itu akan memiliki sertifikat BNSP yang bisa dijadikan referensi untuk ke dunia industri atau dunia kerja. Kalau anak lulusan SMA nih perlu nih ya, karena kan kalau SMA ya, beda betul. dengan SMK ya, karena dia nggak kan, punya skill tambahan ya. Iya betul, memang kan ketika kita survei juga ternyata banyak masyarakat Kota Bogor yang lulus SMA atau lulus SMK tidak melanjutkan ke dunia kuliah lah gitu kuliah, ya. Maksudnya tidak melanjutkan ke perguruan tinggi maksud saya gitu, seperti itu. Yang baru-baru saja kami sosialisasi ke SMA yang bersebelahan dengan Balai Latihan Kerja, yaitu SMA Negeri 4. Itu juga banyak siswa-siswa di situ yang tidak melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi seperti itu. Ya banyak faktor ya. Mungkin karena faktor keluarga. Terus yang kedua kemandirian dari si anaknya, ingin membantu orang tuanya biar nggak jadi beban keluarga main ML malam-malam kayak gitu ya. Betul. Dan di Balai Latihan Kerja sendiri sebetulnya sudah ada pelatihan berbasis Jepang SSW yang akan dipekerjakan di Jepang, Bu. Tapi di bidang pertanian. Gitu Mas Yofi. Ya, sekarang sudah berjalan, mereka tinggal menunggu wawancara dari perusahaan yang akan memperkerjakan para peserta pelatihan yang ada di Balai Latihan Kerja ini. Ada sebanyak 21 orang menunggu wawancara. Mereka sudah berproses selama 6 bulan. Oh, 6 bulan lamanya. Sudah Bu, mendapatkan sertifikasi kompetensi dari BNSP itu bener nggak sih, berat gitu Bu? Ya, karena kan harus sesuai kurikulumnya, mereka harus paham apa yang sudah diajarkan selama 2 bulan, 3 bulan lebih itu. Gitu. Ini khusus untuk yang berbasis kompetensi BNSP ya. Okay. Kalau misalkan yang nggak berbasis kompetensi memang ada?
Tidak ada. Nggak ada ya? Di kami khusus berbasis kompetensi. Nah, ini untuk pelatihan kerja. Dan mempersiapkan skill mereka ini kan kalau diserahkan semua ke BLK kayaknya kurang ya. Pasti sold out terus kelas yang dibuka ya. Ya, selalu. Di Kota Bogor ada berapa banyak BLK-nya? Ada cuma hanya kalau BLK itu kan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah di bawah Dinas Tenaga Kerja. Jadi setiap daerah tuh hanya satu. Cuma satu. Iya, di Kota Bogor satu yang kami ini juga dibina oleh instansi pusat yaitu Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja. Kami sering melakukan koordinasi dengan daerah-daerah lain juga. Mereka hanya memiliki satu setiap daerah. Kuotanya kalau untuk kuota terbatas apa? Ya untuk bisa ikut iya, biasanya dibatasi. Jadi per kelas misalnya khusus misalnya desain grafis nih hanya 20. Gitu. Ya, jadi mereka juga nanti ada tahap seleksi juga. Nah, ini nih ke masyarakat nih, Kang Rahmat nih. Kita punya dikit sekali ya. Maksudnya ya pemerintah mampunya cuma segitu gitu. Artinya harus ada di luar dari pemerintah yang bisa memberikan akses yang besar untuk mempersiapkan tenaga kerja terdidik kita ini. Karena kan ada yang lulusan SMK mungkin berbeda dengan anak SMA ya, yang mereka relevansinya biasanya nanti masuk UNPTN atau lain sebagainya ke perguruan tinggi. Nah, sejauh mana peran-peran organisasi kemasyarakatan nih dalam mempersiapkan sumber daya manusia untuk bisa mengakses pekerjaan-pekerjaan yang ada gitu, Kang? Makasih Kang Yopi. Saya kira memang pernah kita melakukan riset tentang bagaimana setelah mereka lulus sekolah dari SMK dan SMA. Mereka juga kita tanyakan setelah nanti lulus kamu mau kemana. Ternyata memang rata-rata pengen jadi pengusaha, pengen jadi orang sukses, dan juga pengen jadi pekerja. Tatkala mereka terbentur dengan aspek biaya untuk kuliah dan sebagainya, dari hasil riset itu ternyata mereka pengen menghasilkan cuan lah, bahasa itunya dengan bahasa petiknya. Karena kan mereka juga pengen membantu salah satu orang tua. Tetapi setelah kita kaji telusuri, apakah nanti kamu sudah mempersiapkan skill untuk ke arah sana, untuk jadi pekerja, untuk jadi pengusaha? Belum punya. Makanya tatkala kita memang agak sedikit terlambat dalam sumber daya manusia, peningkatan skill masing-masing di setiap individu dan sebagainya. Memang seharusnya dari pemerintah itu hadir dalam bagaimana dari mulai SMP, SD, SMP. Kalau negara-negara Cina kan dari segala dari SD, TK dan sebagainya sudah siapkan. Jadi mekanik, jadi segala macam. Kan kita juga belum ke arah sana. Baru tingkat SMK aja itu juga hal yang mungkin berbeda pada aspek itunya. Tapi juga kita mencoba bagaimana regulasi yang selama ini ada dan sebagainya. Memang kan regulasi hukum itu kan memaksa masyarakat untuk taat terhadap aspek hukum, salah satunya untuk tenaga kerja dan sebagainya. Memang kalau melihat pada aspek itu, kita mencoba bagaimana tadi juga kalau kita melihat saudara-saudara kami yang tinggal di luar negeri yang sekarang jadi tenaga kerja imigran Indonesia, pekerja migran migran. Memang salah satunya pada beberapa kita setelah dialog tengah malam waktu di RRI di RRI di sini pada aspek budaya, pada aspek kebijakan di negara masing-masing dan sebagainya gitu kan. Memang agak sedikit miris berbicara ke arah sana. Curhat tengah malam ya Pak Yopri ya, kalau acara aspirasi merah putih dari Jepang, dari Korea, dari Timur Tengah gitu kan, curhat tengah malam. Bahkan teman-teman yang kerjanya di Hong Kong lebih enak katanya, bisa dikuliahkan oleh majikan dan sebagainya dibanding dengan negara Timur Tengah dan sebagainya. Ini kan juga salah satu irisan mereka pingin ke Hong Kong itu kerja di sana dan sebagainya. Cukup banyak menjanjikan pada aspek-aspek kemanusiaan dan sebagainya. Belum lagi pada perangan hak asasi manusia dan juga faktor kerja. Mereka juga berbicara masalah kalau kerja di sana melebihi kerja di Indonesia gitu kan. Kalau di kita jam 8 pagi pulang jam 3 sore sudah bisa menikmati suasana di rumah gitu kan, jam 4 ini. Kadang-kadang mereka yang kerja di Timur Tengah dari jam 4 subuh gitu kan sampai jam 10 malam ya mereka cerita dan sebagainya. Tapi kan sudah nilai kontrak dengan mereka gitu kan, sehingga tidak bisa memutuskan untuk bisa langsung segera pulang gitu kan. Ini juga faktor-faktor itu, belum lagi faktor-faktor yang lain gitu kan, sumber daya manusia yang kita keberangkatan. Saya setuju tadi memang harus ada 3-6 bulan dan sebagainya di sini dibangun skillnya, bagaimana pada aspek nilai budaya setempat yang ada di sana itu juga harus selalu
diperhatikan. Tapi saya merasa tertarik dengan Ibu Yuliana tadi, bahwa masyarakat hadir ikut membantu pada proses pemerintah tadi. Seharusnya pemerintah yang hadir kalau masalah itu. Karena seperti ini ya, banyak scam-scam juga yang terjadi, bahwa mereka merekrut tenaga kerja dibawa ke Kamboja. Nah, ini penting juga untuk disampaikan kepada publik, mana yang benar dan mana yang tidak benar, kurang lebih seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk advokasi kita pada masyarakat itu harus betul hati-hati. Mana sih, siapa sih penyalurannya? Apakah bertanggung jawab pada aspek itu tadi gitu kan? Apakah CP yang dibawa sesuai dengan kemampuan yang ada di sana? Belum tentu juga. Kan banyak warga masyarakat Indonesia yang di sana, ada jadi PSK juga. Benar kan, yang tempoh hari curhat di sini itu kan, dan sebagainya. Dan sebagainya. Ini kan juga menjadikan perdagangan manusia. Nah, itu yang harus kita hati-hati dan sebagainya. Harus mempercayakan pada penyalur tenaga kerja yang sudah bonafide ya, yang sudah direkrutasi kepada aspek pemerintah dan sebagainya. Saya kira kehadiran Ibu Yuli juga akan mempertajam nanti advokasi pada masyarakat, siapa sih yang harus, mana sih PT yang bisa bekerja, bertanggung jawab kalau kita masuk di ruang sana gitu kan. Nah, itu salah satu faktor. Yang kedua juga ada beberapa faktor, sumber daya manusia, sumber daya lingkungan juga punya ini. Yang ini lagi adalah memang harus dibawanya skillnya, ya itu tadi. Kalau di sini maaf ya, ke beberapa kali yang kita tanya tuh manja anak-anaknya gitu kan. Manja, merasa dekat mama dan sebagainya. Ternyata di sana kan tidak boleh gitu kan. Bukan tidak boleh. Di sini mau makan tinggal gitu kan, tinggal ada. Kalau di sana kan harus itu juga gitu kan, beradaptasi dengan dunia yang berbeda. Saya kira hal-hal yang dari saudara-saudara kami yang pernah tinggal di sana, bahkan on air di sini jam 12 malam, itu jadi renungan kita sebagai orang Indonesia yang ada di sini. Jadi referensi bagaimana yang sudah sukses juga luar biasa, bahkan yang jadi kaya bisa membangun rumah-rumah mewah-mewah di Indonesia, karena tadi devisa kita paling tertinggi itu kan, setelah menjadikan pahlawan devisa dan sebagainya. Akan tetapi pahlawannya yang dipinggirkan, padahal sebagai pahlawan devisa, tapi datang Indonesia pahlawan yang dipinggirkan. Saya merasa miris kalau saudara kami bercerita di media sosial dan sebagainya. Kebetulan saya punya grup Pak Yopi, grup bekerja di luar negeri dan sebagainya. Ternyata mereka satu sama lain saling curhat, berketemu dengan kita lewat media sosial dan bahkan banyak yang jadi konten kreator di sana ya, di Timur Tengah, di negara-negara luar sana, dan menceritakan, dan ini menjadi referensi juga buat kita semua. Termasuk juga ada yang sedih-sedihnya, karena saya pernah melakukan liputan itu, warga Dramaga kebetulan satu kecamatan, dia di Kamboja gitu, berempat, berkelompok, katanya di sana jadi operator judi slot ya. Judi slot ya. Bu Yuli bisa ceritain nggak, Bu, modus-modus yang para jahat-jahat kayak gitu biasanya kayak gimana sih? Iya, katanya berangkat gitu bawa uang, mereka itu berapa ya, jual motor katanya, udah langsung kita ke Kamboja katanya. Bahkan jual tanah gitu kan. Saya sih berharap jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti itu ya. Kita harus selektif benar, memilih perusahaan yang akan memberangkatkan kita atau memproses kita, dan jangan sampai kita berangkat secara mandiri juga, karena kita siapa yang akan bertanggung jawab nanti di negara penempatan pada waktu terjadi seperti hal-hal kemarin yang sangat miris sekali menurut saya. Itu jual beli organ beneran nggak sih, itu ginjal diambil beneran sih? Bisa jadi, bisa jadi. Kalau lagi lapar. Ya, bisa jadi. Jadi kita berharap kepada pekerja migran Indonesia jangan sampai terulang lagi hal-hal seperti itu. Ya. Nah, ini Kang Rahmat nih mungkin yang bisa memberikan edukasi nih kepada masyarakat. Kan banyak masyarakat itu dijanji-janjiin udah kerja gitu ya. Notonya di sana, nah mungkin public warning ya. Kita selalu memang mengedukasi masyarakat itu kan, memang kehati-hatian itu sangat perlu gitu kan, tatkala kita banyak menyodorkan sorga-sorga buat mereka gitu kan, sehingga mereka teriming-iming. Bahkan saudara kami juga pernah ditipu dan sebagainya. Ini juga warning buat kita semua. Akan tetapi percayakanlah kepada penyalur tenaga kerja yang memang sesuai dengan kapasitasnya, kapabilitasnya, yang punya perangkat hukumnya juga. Ini bagaimana kerjasama. Ini kan bukan kerjasama antara PT dengan yang penyalur di sana, tapi kerjasama juga dengan pemerintah pusat dan sebagainya. Ya akan melindungi tenaga kerja. Bisnis to bisnis. Ya, government bisnis ya to bisnis gitu kan. Itu artinya bahwa kita hadir di tengah-tengah masyarakat itu, mengadvokasi masyarakat itu harus betul-betul hati-hati, karena banyak juga terjadi warga negara kita yang dieksploitasi di sana yang sangat luar biasa dan sangat mengerikan kalau dilihat pada konten-konten yang selama ini kita lihat di media sosial. Kalau pelan-pelan kayak misalkan lembaga-lembaga pendidikan atau penyalur yang lainnya gitu yang sudah ada sebelumnya, apa
ya juga pernah dilakukan sosialisasi gitu ya, dari teman-teman FKDM di Kota Bogor. Saya juga selalu wanti-wanti kehatian itu sangat ini. Ada bagaimana hambatannya, bagaimana tantangannya, dan bagaimana gangguannya, bagaimana permasalahan dan sebagainya. Memang juga kita berharap Bogor salah satu motor penggerak ya dalam nanti di tenaga kerja imigran Indonesia gitu kan, sebagai bahan percontohan bagaimana mengedukasi mereka, mengadvokasi mereka dan sebagainya, sehingga kita juga bukan hanya membawa bendera pribadinya ke arah sana, tapi membawa misi Indonesia untuk menjadikan tenaga kerja imigran yang betul-betul dihandalkan di negara tersebut. Oke, makasih. Gitu. Ini kalau saya izin ya, Pak Yupri, karena saya merapat. Ini ada pergantian pemain. Saya ada rapat. Silakan lanjut. Nanti Bang Suherlan akan lanjut setelah sesi kedua ya. Tapi kita sebelum menutup sesi pertama, kita pengen tanya dulu nih ke Ibu Kepala UPTD nih, Bu. Kayaknya anggarannya harus ditambah nih, Bu, kalau serba minim gini, karena kan sumber daya manusia Kota Bogor bagus-bagus katanya. Iya, betul. Iya, sampai Ibu Yuliarti tuh sampai di Kota Bogor keren gitu. Ya, betul. Karena kami orang juga, kota katanya. Karena kami kalau khusus di Kota Bogor, kami melakukan survei juga. Kami melalui medsos gitu, sosialisasi dan survei kebutuhan warga masyarakat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Itu antusiasnya cukup banyak. Begitu. Jadi memang kan kalau di Balai Latihan Kerja itu gratis ya untuk pelatihan-pelatihan. Oh, gratis. Begitu. Tidak berbiaya. Ya, oke. Saya senang kalau gratis. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah jeda berikut ini. Jadi tetap jangan kemana-mana. Ikuti terus obrolan menarik kami. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. 92,1 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
tentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Berkilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Ya, Anda masih mendengarkan dan menyaksikan fokus perbincangan bincang pagi kita pagi ini. Topiknya adalah peluang dan tantangan penempatan pekerja migran di luar negeri. Sekaligus menjawab seperti apa besarnya peluang sumber daya manusia kita yang ada di Bogor untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena di undang-undang juga sudah diatur pasal 18 kurang lebih. Ya, dan seterusnya. Nah, di sesi kedua ini ada Kang Suherlan, kayak kami perkenalkan. Kang Suherlan adalah founder dari Yugma Foundation. Foundation. Nitya Foundation. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kang Yofri dan pemirsa. Di Pro 1 RRI Bogor, dan kita juga masih ingin mengetahui ini tentang kiprah dari para pekerja migran Indonesia dalam membangun bangsa ini nih. Yeah. Pak Bahlil kita sebut aja nih ya, sempat mempertanyakan nasionalisme dan patriotisme. Ternyata peran mereka terhadap pertumbuhan wilayah, terus kemudian meningkatkan daya beli di daerah-daerah sebut saya mungkin Cianjur kurang lebih seperti itu. Banyak masyarakatnya yang tersejahterakan. Betul. Anak-anak dari para pekerja migran itu ada yang kuliah di perguruan tinggi, bahkan masuk menjadi ya ASN, kemudian TNI dan Polri karena orang tuanya bekerja di Saudi, di Dubai dan lain sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang ya ada yang melihatnya ini kurang etis lah, kurang itu. Nah, bisa nggak diluruskan gitu loh pandangan sebagian orang yang kurang begitu enak gitu dengan para pekerja migran Indonesia ini. Siap Kang Yopri. Jadi gini. Pekerja migran itu kan terkenal dengan pahlawan devisa negara ya. Itu bukan omong kosong. Bayangkan tadi Ibu Yuli menyampaikan misalkan ada peluang 1.000 lebih calon pekerja migran yang harus segera dikirimkan ke beberapa negara misalnya.
dan rata-rata gaji mereka 7 sampai 150 juta. Taruh misalkan rata-rata 10 juta aja misalkan per orang ya setiap bulan. Kalau 1.000 saja berarti 10 miliar satu bulan devisa masuk ke Bogor. Setahun kali 1.000 kali 10 miliar, gede banget kan, begitu. Dan ketika devisa itu masuk ke Bogor, kita bayangkan terjadi peningkatan daya beli di keluarga minimal pekerja migran, ya kan? Ekonomi terus berputar, ya kan? Terus juga daya beli meningkat, ekonomi melonjak, begitu kan? Dan itulah yang diharapkan oleh negara kita, kemakmuran kan gitu. Artinya pekerja migran itu benar-benar menjadi pahlawan dan sebetulnya dialah yang nasionalis sejati kan begitu. Ya menurut saya ketika dulu ada hashtag misalkan kabur aja dulu, itu adalah memberikan kesempatan kepada tenaga produktif di negara kita dan punya kompetensi, punya talenta untuk kemudian bekerja di luar. Dan di luar sana mereka mengumpulkan duit, cuan, kemudian dikirimkan ke dalam negeri, ya kan, dan perputaran uang kita meningkat dan sebagainya. Itu yang saya rasa perlu diluruskan ya terkait dengan hal itu. Terus yang kedua, tadi juga Bu Yuli, terus juga Bu Kepala BLK, Bu Gita menyampaikan bahwa memang Pak Rahmat tadi yang sudah undur dulu menyampaikan bahwa memang kondisi kita tidak baik-baik saja gitu kan. Pada saat sekarang peningkatan angkatan kerja ya yang sudah lulus baik dari sekolah menengah, kejuruan atau SMA dan juga perguruan tinggi gitu kan. Bahkan yang sudah bekerja pun mereka kena korban PHK yang luar biasa. Tadi Pak Yopri mengatakan tetangga kita sebelah di Bekasi misalkan ketika ada job fair dari 2.700 lowongan yang berasal dari 60 perusahaan, itu yang datang dan daftar lebih dari 30 orang, 30.000 orang. Bayangkan begitu crowdednya suasana job fair itu. Banyak yang pingsan. Persaingannya luar biasa. Satu kandidat saja, satu kursi saja bisa diperebutkan oleh puluhan bahkan ratusan orang gitu. Nah ini kan syaratnya udah dicabut ya usia ya. Nah usia sudah dicabut begitu. Nah ini kan kondisi ini sangat memprihatinkan gitu loh. Dan alhamdulillah pada saat memang ekonomi kita tanda petik tidak sedang baik-baik saja, tetapi justru permintaan pekerja migran ke Indonesia dari beberapa negara itu luar biasa. Apalagi sekarang misalkan di Timur Tengah moratorium sudah dibuka ya Bu Yuli ya. Moratorium. Iya. Dan permintaan tenaga kerja dulu saingan kita itu ada Filipina, ada Vietnam, ada Thailand, ada India ya gitu kan. Nah sekarang ya kita bersaing dengan mereka. Mereka sangat menyukai orang Asia terutama Indonesia gitu kan. Ya mungkin di berbagai kelebihan yang mereka miliki. Dan ini kan tantangan tersendiri buat kita, ya kan. Kira-kira kita mau nggak menangkap peluang itu gitu kan. Dan 1.000 lebih yang Ibu Yuli sampaikan peluang yang saat ini sedang menunggu permintaan dari user itu harus kita penuhi, ya kan. Dan Kota Bogor dimintakan untuk bisa mensuplai kebutuhan itu gitu kan. Nah di satu sisi kan juga pemerintah dalam hal ini pemerintah kota Pak Wali itu sesuai dengan RPJMD itu salah satu janji politiknya itu adalah mengentaskan pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan. Satu diantaranya misalkan programnya itu adalah meningkatkan fungsi atau peran balai latihan kerja, memaksimalkan. Nah ini kan kita hadir di Kota Bogor ini justru memberikan kesempatan dan juga membantu program yang memang sedang digencarkan oleh pemerintahan kota. Pekan yang lalu, mohon maaf Pak Yopri, kita sudah coba keliling-keliling dengan beberapa SMK di Kota Bogor ini, gitu kan. Ketika mendengar peluang ini, mereka sangat antusias. Guru-gurunya, kepala sekolah sangat antusias. Karena terus terang saja, lulusan-lulusan SMK nih, adik-adik nih yang berdiri di sini juga SMK ya, SMK gitu. Itu mereka oke lah kalau industri di domestik atau di regional ini mereka sudah kuasai. Ada satu SMK misalkan itu yang fokus di perhotelan. Setiap tahun itu meluluskan 400 orang dan hampir 100% diserap oleh industri hospitality di Jabotabek begitu. Bahkan di luar Jabotabek mereka ada permintaan. Tetapi sedikit sekali yang mereka
punya kesempatan untuk bisa bekerja di luar negeri. Bahkan salah satu direktur SMK, kepala sekolah SMK, saya bangga kalau seandainya ada lulusan kami, anak didik kami itu bisa bekerja di luar negeri sebagai pahlawan devisa negara gitu. Tapi belum ketemu nih. Belum ketemu partner yang pas, belum ketemu momentum yang pas. Nah, insya Allah kami dari PT Dewi Tunggal Jaya Abadi, Ibu Yuli, itu insya Allah datang itu memberikan harapan, datang memberikan peluang dan juga kesempatan bagi calon-calon pekerja migran untuk bisa menjadi salah satu pahlawan devisa negara gitu loh. Budir, ini untuk bisa menjadi pekerja migran ini berat nggak sih syaratnya gitu? Katanya mahal gitu, harus punya nyetor deposit uang dalam jumlah tertentu gitu. Beban ya nambah lagi gitu. Seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, terkait pembiayaan mungkin tidak perlu menjadi pemikiran lagi sekarang bagi semua pekerja migran Indonesia. Ada beberapa bank yang sudah memberikan solusi itu, yaitu memberikan pinjaman kepada mereka. Yang paling penting adalah bagaimana pekerja migran Indonesia nanti kita berikan skill kepada mereka, dan mereka sehingga nanti sesampai di negara penempatan itu bisa benar-benar menjadi orang yang sukses. Karena semua skill ataupun permintaan negara penempatan sudah ada di diri kandidat itu. Itu harapan dari kami. Jadi setiap pekerja migran yang akan kita berangkatkan, kami berharap kita benar-benar bisa maksimal memberikan pelatihan dan skill kepada mereka. Nah, kalau dari BLK kan gratis ya Bu ya tadi ya. Nah, untuk masuk berangkat kan diurus paspor, visa dan lain sebagainya mungkin, atau uang jaminan dan lain sebagainya. Ini kan perlu biaya nih, gratis sampai sini, dan sini berbiaya. Nah, untuk mengantisipasi terutama mereka yang keluarga kurang mampu. Nah, jaminan pinjaman pakai bank ini kan anak baru lulus belum punya sertifikat tanah, belum punya sertifikat rumah. Nah, jaminan apa yang kira-kira bisa mereka dapatkan untuk mereka bisa berangkat ke sana? Ya, jadi setiap negara penempatan itu kan berbeda-beda ya Pak ya. Seperti kalau Jepang saat ini memang tidak diperlukan jaminan berupa sertifikat ataupun BBKB ya. Jadi mereka itu cukup memiliki keahlian, yaitu mereka mengantongi sertifikat JFT ataupun SSW, dan setelah itu mereka. Nah, ini saya belum ngerti nih, JFT, SSW. Oh iya. Mereka itu dua sertifikat itu, setelah mereka mengantongi itu, agensi langsung kita akan atur untuk interview kepada agensi kandidat tersebut, dan setelah mereka mengantongi yang namanya COE atau visa kerja, jadi mereka itu tidak perlu melampirkan sertifikat rumah ataupun tanah. Artinya dengan keahlian mereka, dengan keluarnya itu COE, pihak bank sudah bisa memberikan pinjaman pembiayaan kepada kandidat tersebut. Jadi tidak usah bersusah payah untuk harus ada sertifikat rumah ataupun sertifikat tanah ataupun BBKB. Itu untuk penempatan ke Jepang. Namun untuk penempatan ke negara-negara lain, ya kita kembali lagi kepada kebijakan masing-masing bank ya. Sementara ini ada beberapa bank juga yang mereka memakai dana kur, dan tentunya memakai dana kur. Ada satu daerah di Sulawesi, salah satu bank di sana sudah mensupport dengan memakai dana kur. Tentunya seperti yang kita ketahui, dana kur dengan bunga yang sangat rendah sekali ya, dan bagus sekali. Nah, kita berharap juga untuk daerah-daerah yang di luar Sulawesi bisa seperti itu. Begitu, jadi mereka juga tanpa jaminan Pak, itu benar-benar murni pinjaman dari bank dengan memakai pinjaman kur. Seperti saya tahu kenapa tanpa jaminan, karena sudah teruji dan terbukti ya. Iya, betul sekali. Revenue-nya tinggi ya, seperti itu. Iya. Apalagi untuk Jepang, kalau boleh tahu gajinya katanya di atas 20 juta, 25 juta untuk yang newbie itu, yang belum punya pengalaman, benar ya? Iya, betul. Jadi tergantung nanti sesuai dengan jobnya, sesuai dengan skillnya, itu tentunya akan mempengaruhi gajinya. Tapi pastinya di atas 15 juta kalau untuk Jepang. Dan itu bisa di-upgrade ya ketika performa kerja mereka bagus, mereka bisa bahkan bisa kuliah lagi di sana. Bisa bekerja sambil kuliah di sana. Ya, dan
tidak menutup kemungkinan misalnya berangkat dari sini sebagai jabatan low skill sampai di sana menjadi high skill, karena itu nanti akan dilihat dari masa kerjanya mereka seperti apa mereka bekerja. Tentunya setiap kandidat itu kan punya skill yang berbeda-beda dan punya kualitas yang berbeda-beda kan. Jadi tidak menutup kemungkinan di sini kita berangkatkan di low skill sampai negara penempatan high skill, bisa manajer, bisa supervisor ataupun jabatan-jabatan tinggi lebih objektif lainnya. ya penilaian kinerjanya. Ya. Ordal-ordal ada nggak sih di sana gitu? Ada. Maaf, aduh. Ya. Ada model-model ordal gitu. Ada. Jalur cepat gitu. Ya nggak ada bedanya nggak di sini? Ya kalau menurut saya sih semuanya harus kita ngikuti sesuai prosedur saja sih Pak ya. Jangan pakai asal cepat tetapi nanti akan merugikan kita sendiri seperti itu. Kita lewati saja, kita ikuti semua aturan-aturan dan prosedur-prosedurnya begitu. Tapi lebih fair ya, maksudnya dalam hal jam kerja, kemudian upah yang diberikan, terus jaminan kesehatan keluarga itu lebih fair. Pasti dan itu juga sudah diatur tentunya ya, baik di Indonesia ataupun di negara penempatan. Oke. Yap. Mungkin ada yang ditambahkan, Bang? Iya. Jadi sedikit saja tadi mungkin tambahan dari Bu Yuli. Kita tidak usah khawatir. Karena betul memang bahwa calon pekerja migran itu akan menghadapi beban biaya yang cukup besar. Besarnya itu berapa kira-kira? Kisaran ya Bu, kisaran ya antara ya barangkali 30 sampai 50 rata-rata ya. Tapi untuk job tertentu yang high skill kata Bu Yuli tadi itu bisa di atas itu begitu. Nah, ini ada 2 pos pembiayaan. Yang pertama adalah pelatihan, yang kedua adalah untuk penempatan begitu. Nah, pelatihan itu rata-rata di rentang waktu 3 bulan. Makanya ketika kita screening awal tidak ada pengalaman kerja atau tidak ada pengalaman misalkan pemagangan, ya itu 3 bulan itu kita maksimalkan untuk pelatihan. Karena silabus kurikulum yang memang kita lakukan, kita selenggarakan pelatihan itu sesuai dengan permintaan user. Jadi benar-benar job apa yang akan kita targetkan misalkan itu akan disesuaikan dengan kebutuhan itu. Dan untuk pekerjaan formal dan kan untuk kita fokus di pekerjaan formal. Insya Allah PT Dwi Tunggal Jaya Abadi tidak pernah insya Allah melayani yang informal begitu. Jadi semua yang statusnya adalah pekerjaan formal. Nah, kembali ke tadi pembiayaan, memang selama ini mayoritas pekerja migran itu adalah mandiri begitu. Tapi ya itu tadi kendalanya adalah masalah kemampuan ya secara finansial di orang tua atau kandidatnya. Nah, sekarang alhamdulillah ada dukungan dari beberapa perbankan. Ya kan, nah masalah bagaimana skemanya dari perbankan itu banyak produk kan di bank itu ya. Tadi Ibu Yulian mengatakan ada KUR, ada mikro gitu, ada misalkan yang produk yang lain lah gitu kan. Pinjaman tanpa agunan. Betul. Dan nanti pun debiturnya bisa langsung kandidatnya, ya kan, bisa langsung sekolahnya misalkan. Itu bisa memungkinkan. Jadi itu skema sudah ada dan sudah berjalan begitu. Kayak tadi Ibu Yuli mengatakan di Sulselbar itu langsung kandidatnya. Ada di Sukabumi misalkan salah satu sekolah atau perguruan tinggi itu yang maju adalah sebagai debitur adalah sekolahnya. Yang memberikan jaminan terhadap ya, sekolahnya. Betul, sekolahnya gitu. Jadi kemudahan-kemudahan itu skema itu yang sudah kita formulasikan sehingga tidak ada lagi kendala. Nah, terus yang selanjutnya memang ada beberapa skema pembiayaan untuk bisa mengcover kebutuhan sebagian atau seluruhnya. Tadi misalkan yang pertama ada skema pembiayaan dari pemerintah melalui supporting APBD. Ya kan di beberapa daerah itu sudah ada penganggaran paling tidak untuk pos pelatihan. Kayak tadi Kepala BLK mengatakan gratis itu karena sudah dianggarkan oleh APBD begitu. Itu untuk salah satu bagian dari supporting itu. Yang kedua barangkali ada support juga dari lembaga donor atau NGO atau lembaga apapun yang punya ketertarikan terhadap keminatan terhadap pekerja migran ini. Tapi itu juga probability-nya sangat kecil lah gitu. Yang ketiga yang memungkinkan yang sedang kita ikhtiarkan adalah dana talangan atau pembiayaan dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya, bisa koperasi atau yang lainnya lah gitu. Ya udunan keluarga lah, mama, udunan bibi, keluarga. semuanya dikumpulin ya. Bahkan sedikit cerita untuk yang wilayah tetangga kita Kabupaten Bogor misalnya itu kan sekarang ada Kopdes nih merah putih. Dananya 3 sampai 5 miliar. Iya kan? Ya barangkali 10% saja dialokasikan untuk
membiayai investasi untuk para pemuda produktifnya di desa-desa untuk kemudian dikirimkan ke luar negeri. Pemuda desa go internasional, kemudian mereka membawa devisa negara ke desa masing-masing. Duit tidak hilang, koperasi desa berputar, bahkan ada kelebihannya, dan yang paling penting dana masuk ke desa-desa melalui pahlawan devisa tadi gitu, pemuda produktif. Oh iya, saya nggak kepikiran loh, ternyata ada koperasi yang bisa juga yang bisa, sangat karena bisa. koperasi juga selama ini kan yang di pikiran masyarakat cuma koperasi di desa gitu kan. Betul. Menyediain bibit, pupuk dan lain sebagainya. Ternyata juga bisa untuk mengakses pembiayaan-pembiayaan seperti itu ya. Next untuk program peningkatan, insyaallah kita sumber daya manusia. Nah, kita kembali lagi nih ke Bu Gita, Bu apa namanya? Sekolah-sekolah di Kota Bogor, terutama SMA dan SMK itu sudah menjalin mitra tidak Bu dengan BLK itu sendiri untuk mereka para lulusannya supaya bisa tersedia. Nah, kalau minta 1.000 langsung bisa disediakan tuh dari BLK. Kalau menjalin kerjasama kita hanya baru beberapa sekolah SMA negeri saja ya. Negeri saja, swasta enggak Bu? Swasta belum. Oh, belum dijajaki. Kami memang mau berencana ke arah sana. Ke swasta. Ke swasta, terus ke SMK juga kami belum. Bukan karena suka tawuran kan? Bukan. Ya. Jadi kami mau menjalin kerjasama. Yang saat ini sudah kerjasama tuh dengan SMA Negeri 4 dan SMA Negeri 9. SMA yang iya, paling SMA. Kalau SMK berapa banyak sih di Kota Bogor? Ada 4 ya. Ada 4. Yang untuk negeri ya. Negeri ya. Kalau yang swasta 100 lebih. 100 lebih itu. Yeah. Tuh banyak Bu swasta. Ulah negeri wae. Ya, rencananya kami memang sudah ada program untuk menjajaki sekolah-sekolah tersebut. Nah, ini program unggulannya tadi tuh yang kira-kira bisa dipakai di luar negeri gitu, menjahit. Emang di luar negeri tenaga jahit masih ada? Ada ya. Ada Pak. Bahkan kita itu saya bilang tadi ada salah satu banyak kandidat yang kita sudah berangkatkan dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Salah satunya adalah Tyler sebagai penjahit. Dan mereka di sana bekerja di butik-butik ya, ataupun di semacam factory khusus untuk menjahit. Betul. Seperti itu ya. Tuh tata boga udah pasti banyak ya Bu ya. Tata boga barista mungkin ya, perhotelan juga kami ada di Balai Latihan Kerja itu ada pelatihannya. Betul, kita ada semua lowongan itu. Semua ada nih ya. Wah, luar biasa. Nah, yang kira-kira mau ditambahin apa nih Bu buat BLK nantinya ini? Yang dibutuhkan lah selain anggaran yang ditambah nanti perubahan. Ya, mungkin yang dibutuhkan BLK ini aja, mungkin sarana prasarana akan kami tingkatkan aja, itu aja. Sarana prasarananya untuk memfasilitasi masyarakat Kota Bogor aja. Gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin anggaran. Udah buka aja Bu, sekarang anggarannya berapa sih untuk BLK? Anggaran ditingkatkan. Iya, kan kita tahu Bu, APBD Kota Bogor itu 3 triliun ya. 3 triliun ya kalau nggak salah. Jadi gini, kalau di Kota Bogor itu BLK-nya itu selama saya di sana dari 2003 akhir itu selalu disupport oleh pemerintah pusat. APBN dari Kota Bogornya sendiri. Pak Dedi. Ayo tuh Pak Dedi. Tapi saya sudah mulai menata gitu, memetakan untuk tahun 2026 sih. Karena kan memang kalau anggaran itu dianggarkan untuk tahun sekarang itu sudah dianggarkan tahun kemarin gitu. Jadi untuk tahun depan disepil angkanya berapa Bu? Tidak lebih dari kelihatan sih kalau dari malu-malu nih kayaknya kecil banget. Iya, betul. Ya itulah, memang kalau untuk penyelenggarakan negara ini kan nggak bisa semuanya diserahkan ke pemerintah. Ya, ada peran-peran swasta seperti ini gitu. Betul, karena ada efisiensi anggaran juga kebetulan yang tahun ini seperti itu. Gitu. Baik, ini kita untuk penutup aja mungkin dari Bu Yuli, Pak Suherlan sama Bu Gita ya. Bu Gita Ratnanovita. Silakan dari Bu Yuli, kira-kira apa yang ingin disampaikan dalam peluang dan tantangan penempatan pekerja migran di luar negeri ini? Baik, kalau dari saya pribadi, saya sih berharap ayo kita gunakan kesempatan ini ya, kepercayaan beberapa negara penempatan kepada pekerja migran Indonesia yang mana kita ketahui untuk
perusahaan-perusahaan di luar negeri sana bukan hanya kandidat-kandidat atau pekerja migran Indonesia yang masuk ke negara tersebut, tentunya banyak saingan negara-negara lain, baik Filipina, Vietnam, Thailand ataupun beberapa negara lainnya. Jadi saya berharap kesempatan dan peluang ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Mungkin itu dari saya, dan jangan lupa bahwa kepada seluruh pekerja migran Indonesia selektif untuk memilih perusahaan, pilih perusahaan yang benar-benar resmi. Seperti itu. Terima kasih. Ya, closing statement dari saya. Insya Allah tanggal 10 Juni 2025 hari Selasa kita akan menyelenggarakan seminar sosialisasi tentang peluang pekerja migran ke luar negeri ini. Insya Allah sebagai tempatnya di Balai Kota Bogor, dan insya Allah akan dibuka oleh Pak Wali Kota. Narasumbernya ada Pak Kadisnaker dan juga Ibu Yuli selaku Dirut perusahaan Dwi Tunggal Jaya Abadi. Dan akan kami undang 105 SMK se-Kota Bogor dan ketua PKBM, Forum PKBM Kota Bogor beserta perwakilan pergaulan setiap kecamatan. Insya Allah gitu. Ada juga beberapa poltek yang kita undang juga. Siap. Ibu, silakan Ibu. Sampaikan ya. Ya, kata mutiara juga nggak apa-apa ya, Bu. Baik. Habis ya. gelap terbitlah terang. Ya, insya Allah lah ya. Saya masih bersemangat masih berikhtiar untuk memajukan Balai Latihan Kerja Kota Bogor. Ya, jadi nanti akan lebih bermanfaat buat masyarakat Kota Bogor, terutama dalam pengentasan pengangguran. Hanya itu saja sih mungkin dari saya. Baik, ini juga sekaligus kita membuka sebuah wacana ya, bahwa kalau pengangguran di Indonesia ini menjadi beban, tapi tidak ternyata buat ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, bahwa di negara luar sana masih banyak membutuhkan sumber daya manusia dari Bogor, dari Indonesia sebenarnya, karena kualitasnya yang baik, kemudian daya tahannya, mentalnya, ketabahannya juga sudah cukup teruji berpuluh-puluh tahun. Dan bersama kesulitan pasti ada kemudahan, dan kita berharap apa yang kita sampaikan ini dicatat sebagai amal ibadah ya. Amin. Dan juga menjadi kesempatan bagi adik-adik kita yang ingin mengenerate kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yofri Haryadi, terima kasih sudah hadir di studio. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan lanjutkan ke acara berikutnya. Waalaikumsalam.